Airnya lihat nih, udah ngeri ya. Apakah boleh radiator itu diisi air biasa gitu? Ketika sudah diisi air radiator itu dengan air, apakah boleh diisi lagi dengan coolant? Karatnya itu rontok. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bersama Uda Nazar yang pada hari ini sedikit menyambung ya mengenai perdebatan dari coolant atau cairan pendingin radiator pada dua video sudah sebelumnya. Baik teman-teman, hari ini ayo coba ngapain? Ini udah Nazar lagi nguras radiator atau bersihin cairan yang ada di dalam radiator nih ya. Nah udah biasanya kan ngurasnya seperti ini aja sih, soalnya di drain yang di bawah itu yang biasa untuk ngeluarin air radiator itu udah dol ya, udah aus. Jadi kalau udah buka dari sana ya nanti nggak bisa dipasang lagi, sedangkan stoknya itu nggak ada ya. Lihat nih coolantnya, airnya lihat nih, udah ngeri ya, udah warna coklat butek gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini itu sebenarnya udah tuh cuma ingin istilah itu memberitahu kepada teman-teman itu ya, kan ada nih banyak perdebatan ya, apakah boleh radiator itu diisi air biasa gitu ya. Nah kalau menurut Uda sendiri kan memang banyak nih ya yang mengatakan ada yang boleh, ada yang tidak gitu kan. Nah kalau menurut Uda, bagi teman-teman yang baru memiliki mobil atau mencari-cari referensi, itu jangan bingung ya, jangan bingung. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tidak seharusnya itu diperdebatkan gitu. Maksud Uda di sini adalah ketika teman-teman mendengar ada yang mengatakan air radiator, cairan pendingin radiator itu boleh diisi air biasa, air mineral, aqua ataupun air keran. Nah itu benar. Kenapa benar? Udah bilang karena pengalaman orang yang mengatakan itu ya memang tidak masalah mengisi cairan pendingin itu dengan air biasa, karena ketika dia mengisi ya mungkin mobilnya itu nggak ada masalah gitu. Nah kemudian ada juga yang mengatakan harus menggunakan cairan pendingin khusus yang biasa teman-teman kenal itu coolant ya, dari berbagai macam merek itu coolant A, B, C, D itu. Apakah benar juga? Karena orang yang mengatakan itu berdasarkan pengalaman dia. Nah jadi kalau menurut Uda, hal-hal yang di luar dasar perawatan itu jangan terlalu diperdebatkan gitu, karena memang apa yang dikatakan masing-masing orang itu dia berdasarkan pengalamannya sendiri. Nah kecuali hal yang sangat mendasar itu memang harus diikuti. Maksudnya begini perbedaannya, radiator itu harus diisi dengan cairan pendingin seperti air ataupun coolant. Nah kemudian ada teman-teman yang ngisi dengan oli gitu. Nah itu baru harus diperdebatkan, udah salah gitu kan, udah salah dari keluar jalur gitu kan. Atau misalnya mesin teman-teman itu kan isinya oli. Nah itu mau olinya macam mana, mau gimana gitu, itu nggak perlu diperdebatkan lagi ya, karena yang mengatakan itu pasti berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah kecuali mesin teman-teman ada yang ngisi, oh ternyata mesin ini cocok diisi dengan air. Nah itu baru didebat gitu, istilahnya debat, jangan didebat lagi, kalau perlu dipukuli gitu kan. Nah jadi ini cuma sekedar merubah mindset kita di dunia maya itu. Janganlah hal-hal yang tidak harus diperdebatkan itu jadi kita perdebatkan, dan ujung-ujungnya pemula apapun ya, baik itu YouTuber pemula, baik itu pemilik mobil pemula, baik itu pokoknya segala macam pemula, itu nanti membuat mereka bingung gitu. Apalagi pemula yang pemula yang seperti ini. Ketika dia bertanya, dia nggak ngurus tuh teorinya apa, penjelasannya apa. Dia inginnya tembak 12 pas. Contohnya apa? Yang udah bahas sekarang ini. Udah bahas coolant nih.
Nah ini kan udah isi air nih. Nah kebanyakan tuh teman-teman atau pemilik mobil pemula atau yang lain-lain itu pasti inginnya tanya coolant-nya yang mana yang bagus. Nah biasa, oh merek A, merek B, merek C. Nah biasanya kan begitu ya, kebiasaan memang. Cuma ya nggak masalah sih, memang kebiasaan kita tuh seperti itu. Nah jadi pelajaran apa yang yang bisa udah sampaikan hari ini ya sebenarnya bukan pelajaran ya, sebenarnya udah hanya sharing-sharing sedikit bagi teman-teman yang bertanya apakah boleh cairan radiator itu diisi dengan air. Nah udah hanya menjawab boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, karena memang air sendiri itu adalah salah satu dari coolant, dimana coolant itu kan artinya pendingin ya, jadi kalau diisi air itu tidak masalah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengisi air. Contohnya sekarang ini ya, ketika kita mengisi dengan air misalnya terpaksa nih kita nggak ada coolant, atau memang ketika membeli kendaraan yang second, kendaraan bekas itu ternyata isinya tuh sudah air gitu kan. Nah kalau menurut udah nggak apa-apa dipakai aja, cuma harus kita perhatikan beberapa hal seperti yang udah lakukan saat ini. Nah ini kenapa udah lagi menguras air radiator. Kenapa harus dikuras? Karena air itu adalah salah satu cairan pendingin yang cepat menyebabkan karat pada komponen-komponen di bagian mesin, terutama di radiator ya. Nah itu karena dia berkarat, itu harus dikuras per sekian periodik ya. Kalau udah sih biasa kalau udah lihat airnya tuh sudah mulai berkarat, butek atau warnanya berubah, itu biasanya udah kuras seperti ini. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, ketika sudah diisi air radiator itu dengan air, apakah boleh diisi lagi dengan coolant? Nah ini juga banyak pendapat ya, banyak pendapat, dan menurut udah pendapat mereka semua benar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah itu semuanya benar, karena apa? Karena memang berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah ada kan yang mengatakan kalau sudah diisi air jangan diisi coolant, nanti radiatornya malah tersumbat. Itu betul, karena apa? Alasannya ketika dia diisi air tentu karatnya kan banyak nih teman-teman ya, dia akan membentuk karat dan kerak-kerak. Nah ketika diisi coolant itu kan ada zat anti karatnya ya. Nah karat-karat yang lama itu pasti akan dirontokkannya. Nah dirontokkannya itu tentu dia akan menyumbat dari lubang-lubang radiator. Nah itu benar juga, radiator menyumbat nanti overhead, betul juga. Nah ada juga yang mengatakan kalau sudah diisi air boleh-boleh aja pakai coolant. Nah itu boleh juga, tapi mereka pasti mengatakan caranya. Nah caranya bagaimana? Salah satu caranya itu adalah ketika sudah biasa mengisi cairan pendingin radiator itu dengan air, kemudian kita akan menggantinya dengan coolant, itu kita harus melakukan beberapa hal dan itu akan memakan waktu dan biaya. Nah contohnya seperti ini. Ini kan lagi isi air nih. Nah kita kuras dulu sampai habis, kemudian kita flushing dengan menggunakan radiator flushing. Udah nggak bawa pula nih, lagi habis stok. Nah untuk melakukan flushing itu mungkin kapan-kapan kita bikinkan kontennya ya. Nah setelah itu di flushing, itu kan teman-teman mengisinya dengan air coolant. Nah ketika teman-teman mengisinya dengan coolant yang kita kenal selama ini, itu harus teman-teman memantau ya, memantau itu setiap kali perjalanan ampere dari mesin teman-teman tuh apakah naiknya terlalu tinggi atau bagaimana. Karena begini, kalau karatnya itu rontok gara-gara zat coolant yang kita masukkan itu kan ada kemungkinan dia menyumbat radiator. Nah itu kalau radiator tersumbat, aliran air atau aliran coolantnya itu kan tidak lancar, jadi bisa menyebabkan peredaran air itu, pendinginnya itu tidak lancar. Jadi teman-teman bisa melihat di ampernya itu apakah ampernya naik atau tidak. Nah kalau misalnya itu naik, teman-teman harus melakukan pengurasan lagi. Nah jadi pengurasan lagi agar karat-karat tersisa yang ada di radiator itu akan keluar. Nah misalnya ketika seminggu teman-teman pakai, kok tiba-tiba ampernya naik, ternyata setelah dicek, oh ternyata radiatornya tersumbat. Nah itu teman-teman harus melakukan pengurasan lagi dan flushing lagi, kemudian diisi lagi dengan radiator coolant. Kemudian kalau terjadi lagi
overhead, teman-teman harus nguras. Nah, itu harus dilakukan karena harus dipantau terus begitu ya. Biasanya itu bisa menjadi 2 sampai 3 kali pengurasan baru dia bisa menggunakan cooler ya. Nah, tapi ini udah dengan catatan teman-teman juga harus mengetahui jenis mobilnya. Kalau mobil Kijang tua seperti ini jarang ya, jarang kalau udah isinya air itu jarang diganti dengan coolant. Udah pun nggak ganti dengan coolant, bukannya udah nggak mau nyoba, cuma duitnya belum ada. Nggak, bercanda teman-teman. Karena begini, ada juga yang mengatakan coolant itu dia bisa merusak seal dan sebagai macamnya itu ya. Kalau di mobil-mobil tua itu ya antara benar enggak juga ya, soalnya ada video udah baca atau udah tonton itu mereka membandingkan apakah coolant ini bisa merusak seal dari yang di mesin. Itu kebanyakan enggak ya, cuma merek coolantnya memang nggak dikasih tahu, dia ditutup ya, karena memang menjaga kode etik dan jurnalistik. Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya, biar tidak terjadi perdebatan lagi ya antara air ataupun cairan khusus untuk radiator. Jadi teman-teman jangan memperdebatkan hal-hal yang bukan dasar seperti tadi. Itu kan bukan dasar karena itu berdasarkan pengalaman masing-masing mekanik. Nah, kalau dasarnya radiator harus diisi dengan cairan pendingin. Kalau ada teman-teman lain mengatakan radiator itu tidak perlu diisi dengan cairan pendingin, nah itu baru harus didebat ya, bukan hanya didebat, kalau perlu ditempeleng gitu. kan merusak namanya. Oke, sekian dulu teman-temannya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau suka silahkan like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video udah selanjutnya. Kita berjumpa lagi dalam video udah selanjutnya dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.